Mobil ini salah isi BBM. Performance oriented. Oke, apa aja yang rusak? Harga spare partnya. Jadi benar itu yang dibilang orang-orang. Yes. Baik lagi dengan saya Faiz di Prolipo Channel di segmen Obeng, obrolan bengkel. Saya masih ada di Panorama Motor spesialis Chevrolet Santa Fe. Dan kita mau bahas mobil ini, Hyundai Santa Fe. Judulnya Nasib Hyundai Santa Fe Salah Asuhan. Dengan narasumber kita, Ki Gentong. Gimana kisah mobil ini? Kita bahas tuntas di video ini. Tonton sampai habis. Halo Mbak, kita bahas ini lagi Mbak. Udah lama. Santa Fe, kita terakhir bahas ini tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Kita setahun. udah berapa kali ada beberapa episode bahas Hyundai Santa Fe. Videonya ada di pojok atas itu tuh. Silahkan klik dulu kalau pengen tahu tentang pembahasan Santa Fe. Dan sekarang kita fokus ke unit ini Mbak. Ini kenapa parkirnya di sini bukan di situ? Jadi mobil ini datang sekitar beberapa minggu yang lalu ya. Oke. Di towing setelah mengalami satu kejadian. Jadi, Kejadian apa nih? mobil ini salah isi BBM. Salah isi BBM. Nah, dia kan diesel, Ah, harusnya pakai solar. oke. Diisi bensin. Oh gitu. Oh. Diisi bensin dan cukup lama Running. Dan pada akhirnya ya ada beberapa komponen yang kena dan akhirnya harus stay di sini untuk sekian waktu. Gitu. Jadi yang dimaksud salah asuhan itu salah ngasih makan, salah ngasih minum. Salah kasih minum. Salah ngasih minum gitu. Kayak anak bayi baru lahir harusnya minumnya ASI dikasih kopi. Mungkin saking halus suaranya kali dikira bensin gitu. Iya ya. Jadi ini dieselnya mirip sama Captiva ya. Mirip. Common rail yang memang udah canggih banget, performance oriented. Akhirnya ini mobil memang mesin diesel tapi halus banget si Santa Fe ini. Di SPBU itu Sering dikiranya bensin. Bensin, karena mirip-mirip. Iya, karena kalau Pajero lewat suara dieselnya kedengeran. Krang. Fortuner lewat juga sama. Orang udah pasti oh ini solar gitu. Sedangkan ini diisi bensin. Diisi bensin terus running selama berapa lama? Kurang jelas infonya, tapi cukup lama lah. Cukup lama sampai baru menyadari ketika dia shutdown. Sampai mati. Sampai mati mesinnya baru sadar kalau itu BBM-nya bensin. Ya, salah bensin. Pada saat kita kuras pun, kita ambil baunya tuh udah bau kayak thinner. Jadi kalau solar dicampur bensin, baunya kan kayak thinner, mirip-mirip thinner. Iya. Oke, apa aja yang rusak? Komponen yang rusak dari mobil ini adalah injektor sama common rail. Yang pertama common railnya. Bos pump. Oh, injection pump. Injection pump. Terus yang kedua injektornya. Injection pumpnya ini kalau bisa diperbaiki nggak? Injection pumpnya antara biaya perbaikan dengan biaya pergantian baru kurang lebih equal. Kurang lebih sama? Ya, jadi setelah kita diskusi dengan ownernya, kita lebih memilih untuk opsional ganti baru. Jadi mendingan ganti baru gitu? Yes. Karena biayanya sama? Yes. Dan yang jadi kendala dari mobil ini adalah harga spare partnya. Harga spare partnya? Jadi benar itu yang dibilang orang-orang? Yes. Berhubung hujan, obrolannya kita lanjutin di sana. Oke Mbak, kita lanjut. Siap. Kita lanjut. Jadi yang tadi itu yang rusak injection pump, ya kan, pompa injeksinya. Itu kalau diperbaiki kira-kira biayanya berapa? Kalau originalnya itu harganya termurah yang Oh ini ganti. Kalau ganti original itu berapa? Ganti original untuk injektornya yang termurah yang bisa kita dapatkan itu sekitar 10, 1. Enggak, pompa injeksi. Oh, pompa injeksi. Pompa injeksi di atas 20. Di atas 20 juta. Oke. Jadi emang harganya sultan ya. Terus injektor satunya berapa? Satunya sekitar 10-an. Yang termurah yang kita dapetin sekitar 10 juta. 10 jutaan.
Yang termurah di lokal? Di lokal. Dan Di memang lokal. ada versi KW-nya, cuman ownernya nggak mau. Oke. Ada versi aftermarket gitu ya? Aftermarket, tapi kita nggak mau. Dia nggak mau pakai dan kita juga nggak mau. Oke. Berarti total berapa tuh? Injection pump 20 sekian. 40, Ah, 20 tambah 40. tambah 40, 60 juta. Kalau sampai 60 juta kan wow, Mbak. Iya. Iya kan? Ada solusi nggak dari PRM? Kita sempat cari-cari barangnya karena ini mobil-mobil Korea, jadi kita sempat mendatangkan beberapa spare part juga dari Korea, mesin-mesin Captiva sama injektor Oke. dan beberapa Ah. spare partnya. Kita coba kontak vendornya mereka Ah, yang di Korea. Ternyata mereka juga pegang, selain Chevrolet, mereka pegang Daewoo, Hyundai, Kia. Ah. Berarti emang udah pernah berhubungan dengan vendor yang dari Korea ini? Pernah. Dan kita intens sih sama Oh, mereka. udah intens, udah sering intens, masukin udah sering. spare part Chevy. Chevy, Dari kita Korea. iseng tanya, punya stok punya Hyundai, dan mereka Ah. bilang, kita nggak cuma Chevrolet kok, kita ada Hyundai, Kia, Daewoo. Oh, gitu. Pada akhirnya kita ajukan part numbernya, istilahnya quotation ya, kita ajukan quotation permintaan. Inquiry lah, inquiry. Gayung bersambut, keluarlah MOQ. MOQ itu minimum order quantity. Oke. Minimum order quantity-nya Setelah keluar sekian nominalnya gitu. nominal sekian, kita breakdown ke harga satuan. Ya lumayan, 50% lebih selisihnya. 50% lebih hemat. Lebih hemat, walaupun sama-sama versus genuine ya, sama-sama original. Gitu. Oh, gitu. Jadi injektor boleh open nggak injektor Santa Fe ini? PRM jual berapa? Kita belum hitung karena kan ada komponen pajak bea masuk dan ongkos kirim dan segala macam ya. Cuman dari bayangan kita di atas nota, kita kan barang lagi on the way ya. Oke. Pajak bea masuk kan belum timbul. Oke. Kemungkinan di angka 4 sampai 5 juta. Jauh dari 10 juta ya? Insya Allah. Dan itu genuine. Oke. Tapi itu based on tergantung nanti hasil Itu gambarannya. plus-plusnya ya, ada pajak komponennya ya, pajak bea masuk dan segala macamnya. Selain injektor, terus kalau injektor injection pumpnya, pompa injeksinya Itu masih sama, dicarikan. lebih murah juga. Lebih murah, cuman ada beberapa part number yang kita sendiri masih bingung, mereka juga masih cari-cari yang sesuai dengan VIN number tersebut di mana gitu. Oke. Kita Jadi belum dapat itu. bingungnya itu antara Santa Fe ini generasi Gen keberapa, Gen mesinnya keberapa? pakai apa, beredar di areal mana, karena tiap area itu kan berbeda-beda. oh iya. Sama kayak kasusnya Z20D1 yang ada 11 part number. Tapi bisa lah ya. Bisa. Bisa dimasukkan. Nah, sekarang apa pencegahannya biar nggak kejadian begitu? Ya jangan salah isi BBM. Jangan salah isi BBM. Itu doang sih salahnya ya. Iya, masalah awalnya kan salah isi BBM. Gitu. Cuma memang fatal banget ya. Maksudnya fatal itu dalam artian biaya yang harus dikeluarkan untuk hal-hal seperti itu ya harus siap-siap gitu untuk Santa Fe. Sebetulnya sih tidak sampai sedemikiannya ya. Yang dalam taraf merusak itu kan slutsnya. Oke. Jadi mungkin dari bawaannya juga tangkinya kotor, sistem bahan bakarnya kotor, ketembak BBM bensin yang daya bersihnya lebih keras dari solar. Jadi pada saat kita buka si injektor itu isinya slat semua, Isinya kayak Ini. grease, isinya kayak grease semua gitu. residu. Ya sampai isinya residu. Sampai kita buka bagian elektrikalnya, jadi kan ada plus minus gitu ya untuk narik magnetiknya. Itu sama. Udah macet. Udah ketutup sama grease semua, kayak semacam grease. Kayak lumpur ya. Ya kesimpulan kita sih sebenarnya karena slats yang kedorong semuanya, kotoran yang kedorong semuanya. Jadi memang ada kesalahan sebelumnya juga, ada akumulasi. Kemungkinan besar ya, karena kita 2 kali ngalamin di spin diesel ya. Spin diesel itu ada yang sampai setengah tangki terisi bensin. Setengah tangki Sampai terisi sini bensin. pun masih jalan normal. Masih jalan. Masih biasa gitu. Cuma memang dia misfire aja, jadi kebakar duluan gitu, Iya. sebelum timing waktunya. Cuman yang bikin fatal di kasus mobil tersebut adalah sludge-nya itu. Kita timbul dari mana kita nggak tahu itu. Kemungkinan asumsi terbaik yang kita punya ya kotoran yang terdorong semua yang masuk ke dalam. Iya, karena kan
si bensin itu punya sifat deterjen yang lebih kuat dari lebih solar. kuat dibanding solar. Jadi kemungkinan di pipa-pipa, selang-selang semuanya kedorong untuk ke dalam. Iya. Kalau saya baca B20 dan B30 pun demikian. Punya kuat. sifat deterjen yang lebih kuat daripada solar murni. Yes. Jadi kemungkinan apalagi bensin gitu kan. Iya, apalagi bensin. Lebih kuat lagi. Jadi sebetulnya yang merusak si komponen tersebut ya sluts-nya, si grease-nya itu. Nah, compare dengan kejadian Chevrolet Spin kemarin atau waktu itu yang terisi bensin dan nggak kenapa-napa, itu apa perbedaannya? Karena emang dia komponennya lebih bersih atau Beda budaya. Budaya dalam menjaga kebersihan. Oke. Seperti yang di segmen sebelumnya kita jelasin kalau Miara diesel itu kan sebenarnya simple. Iya. Ruang bakar bersih, olinya tepat, bahan bakar bersih, selesai. Atau di kasus Spin pun sampai Spin diesel ya, sampai keisi setengah tangki sampai sini pun jalan kurang lebih 7 kilo ya dia, 7 kilometer sampai sini pun masih normal. Kita cuman buang aja bensinnya, kita isi solar lagi, dia normal kembali, tidak ada anomali. Nggak ganti injektor? Tidak ganti injektor, tidak ganti power pompa injeksi? Tidak. Jadi kerusakannya ya lebih karena si grease-nya itu tadi yang datang entah dari mana itu. Iya. Memang ada penumpukan kotoran dulu sebelumnya, jadi perlu diwaspadai buat pemilik diesel. Mobil dengan mesin-mesin diesel yang canggih gitu ya, common rail yang sangat presisi. Itu emang benar-benar harus menjaga kebersihan solar, ruang bakar dan pemakaian oli yang pemakaian olinya yang tepat. Udah kita bahas pemakaian oli itu yang kadar TBN-nya di atas 9. Di atas 9. Gitu. Pokoknya kalian punya Santa Fe atau Spin diesel, Captiva, kalau mau konsultasi bisa ke sini aja ya. Monggo, silakan. Ke PRM Jalan Raya Puspitek, depan Komplek Panorama Serpong. Makanya nama bengkelnya Panorama Motor. Itu aja Mbak ya, ada yang mau disampaikan nggak? Tetap jaga kebersihan ruang bakar, tetap jaga kebersihan bahan bakar, dan tetap jaga kebersihan tangki. Gitu ya. Siap. Thank you Mbak. Yuk. Jangan lupa share.